Firman-Mu kami diberkati. Oleh firman-Mu kami dipulihkan. Oleh firman-Mu kami ditegur. Kau sudah urapi hamba-Mu. Kau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya, shalom. Ya. Karena baru pertama kali saya harus kenalan sebentar ya. Nama saya Hari Sempulur. Ya, harinya gampang, cuman sempulurnya agak susah. Ya. Sempulur, coba sama-sama. 2, 3. Sempulur. Pelan-pelan, nanti kalau cepat sempulur gitu. Masih boleh ya? Boleh. Saya tinggal di Depok, ya, pelayanan di GBI Gloria di Sunter. Ya, saya di Departemen Pekabaran Injil di Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia. Jadi pekabaran Injil itu ada 21 jenis pekabaran Injil. Nah, saya salah satunya pekabaran Injil untuk kaum marginal, anak-anak jalanan, suku tertinggal, ya. Kalau bilang suku tertinggal, suku asing, langsung jangan mikir wah jauh Kalimantan. Enggak. Di kota kita ini ada suku yang sebagian besar belum kenal Kristus. Suku apa? Suku apa? Oh, bukan suku cadang, bukan. Betawi. Loh, saya pelayanan dengan program Satu Alkitab, Satu Jiwa Diselamatkan. Teman-teman kalau lihat anak-anak jalanan bawa Alkitab warnanya begini, tanya, kenal Hari Sempulur gak gitu? Ini Alkitab tidak dijual, Bapak. Ya, saya udah cetak. Ini saya desain sendiri. Saya pesan di Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, sudah tahun ke-13 program ini. Program Satu Alkitab, Satu Jiwa Diselamatkan. Waktu itu saya pulang dari Israel. Saya membimbing peserta ke Israel. Sebulan sekali saya berangkat ke sana. Ya, bahkan nanti bulan depan saya berangkat lagi. Loh, bukannya perang Pak Pendeta di sana? Wah, gak ada perang. Bahkan ketika tanggal 23 berarti yang Hamas serang itu, ya, Hamas serang Israel. Seminggu kemudian saya berangkat ke Israel. Setelah peristiwa itu, cari telepon sama telepon, Pak Pendeta Hari, jadi berangkat loh. Oh, ada pesertanya? Ada. Berapa orang? 24 orang. Wah, hebat. Terus kumpul tuh di Bandara Soekarno-Hatta. Bapak Ibu semangat. Tidak takut bisa ada perang, tidak. Tetap berangkat. Kenapa? Udah bayar. Jadi waktu itu saya bawa rombongan. Terus ada 8 orang. Setiap kali saya khotbah dia tahu ayatnya. Setiap kali saya khotbah dia hafal ayatnya di mana, ini peristiwa apa. Lalu saya kumpulkan 8 orang ini. Setelah dinner, setelah makan malam, bapak-bapak yang 8 orang ini pasti semua pendeta nih. Oh, kami bukan pendeta Pak Hari. Terus kok hafal kita? Kok tahu letaknya di mana? Kami bukan pendeta. Nah, Bapak sebagai apa? Saya kerja di percetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Oh. Terus ini bonus ke Israel, bonus ya. Enggak Pak Hari. Terus kami ini dirumahkan. Dirumahkan? Ya kami dapat uang, kami berangkat ke Israel. Kenapa dirumahkan? Ya perusahaan, pabrik udah gak muter lagi. Kenapa? Karena semua orang pakai handphone Alkitabnya. Jadi Alkitab dalam bentuk buku numpuk di gudang. Sementara di toko-toko juga numpuk. Sementara waktu itu ya saya khotbah pakai iPad, bayangkan di depan mereka. Terus pulang dari Israel, saya pergi ke Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bilang, saya mau beli Alkitab dalam bentuk buku. Berapa Pak? 3 dus. Saya 3 dus cuma 24 kali 3. Tambah lagi 10 dus.
Buat apa Pak, mau dijual lagi? Enggak, saya mau bagi-bagi. Oke, kalau gitu saya kasih diskon ya. Nggak mau. Oh, sombong saya. Saya mau beli dengan harga yang tertera. Saya bagi-bagikan. Sudah ada 3.000 lebih Alkitab terbagi. Dan itu yang saya kerjakan. Jadi pelayanan ini membuat saya bisa menikmati KML. KML itu, kalau bahasa Indonesianya Karmel, bahasa Ibraninya KML. Karem itu kebun anggur, L-nya Tuhan. Jadi Karmel, KML, kebun anggurnya Tuhan. Kalau kau ingin menikmati KML, kau harus bisa melakukan seperti yang Elia lakukan. Tuhan siapkan KML-nya buat kita. Tuhan siapkan kebun anggurnya buat kita. Terus apa yang kita lakukan? Ayo kita buka. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang ke-30 boleh. 1 Raja-Raja pasal 18, ayat 30 boleh. Oke. Ya, sebelum saya baca ayat 30, supaya teman-teman tahu latar belakang kenapa ayat 30 ini muncul. Jadi Elia, setelah dia sampai di tempat ini, di 1 Raja-Raja 18 ayat 30, sebelumnya dia sudah memenangkan atau lulus 2 ujian berat, lulus 2 peristiwa besar, sehingga dia bisa menikmati KML, sehingga dia bisa menikmati kebun anggurnya Tuhan. Dia telah melewati 2 ujian besar. Ujian yang pertama, ketika Elia selesai memperingatkan Ahab, raja waktu itu, diperintahkan oleh Tuhan, Elia datang ke Ahab. Mau ngapain Tuhan? Peringatkan dia, tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun. Sebelum itu kau katakan, kenapa begitu? Kata Elia, karena Ahab telah menghancurkan misbah-misbahmu. Ya udah, dia datang ke Ahab. Ahab, tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun sebelum itu aku katakan. Udah gitu doang, lari dia. Lalu Ahab nyari dia, cari orang yang barusan ngomong gitu, penggal kepalanya. Terus Tuhan bilang, Elia maksudnya ya, sembunyi. Kemana Tuhan? Sungai kering. Elia nggak protes loh. Elia nggak bilang, yang salahkan dia Tuhan, bukan saya. Kenapa saya harus lari? Kenapa bukan Tuhan hukum apa saja? Kenapa saya? Enggak. Elia nggak ngomong gitu. Yang barusan ngomong gitu saya. Elia nggak. Ya jalan tepi sungai kering. Sementara dia melakukan perintah Tuhan, Tuhan bilang, jangan takut El. Ya Tuhan, aku pelihara kamu. Baik Tuhan, aku kasih makan kamu. Lewat burung apa? Burung apa yang selalu geleng kepala? Burung gagak. Gagak, dia pelihara lewat burung gagak. Aku perintahkan burung gagak untuk kasih makan kamu. Berapa kali Tuhan kasih makan? Ke Elia. Berapa kali? Kalau gak ada yang jawab, saya gini terus. Berapa kali? Berapa kali Tuhan kasih makan? Kalau kita makan sehari berapa kali? 3 kali ya. Saya sekali. Tapi terus gitu. Tuhan bilang, aku kasih makan kamu sehari 2 kali. Baik Pak. Elia gak mikir ya. Burung gagak. Burung gagak itu di Timur Tengah, di Palestina, di Israel. Kalau dapat makanan, boro-boro dia bagi yang lain. Dia makan sendiri. Terus Tuhan bilang gini, aku perintahkan burung gagak untuk kasih kamu makan. Dan tepat. Ketika Elia ada di tepi sungai Kerit, Tuhan kirimkan sesuai janjinya. Sehari 2 kali. Dan hebatnya ya, burung gagak tahu di mana Elia sembunyi. Keren ini. Walaupun dia gak pakai GPS. Dan Elia tidak tanya setiap ketemu orang. Elia bukan. Burung gagak gak nanya. Elia bukan. Bukan. Kemana sih Elia? Tepat seperti janji Tuhan. Makan roti, daging, minum air sungai. Sungai kering. Makan roti, daging. Terus
berapa lama? Di tepi sungai Kerit berapa lama? Wah, saya gini terus ya. Oke, kelompok A. Pas. Kelompok B. Pas. Dewa juri. Dewa juri pas juga. 3,5 tahun. Tuhan pelihara Elia selama 3,5 tahun di tepi sungai Kerit. Dan Elia sehat. Menunya cuma itu loh. Roti, daging, roti, daging. Berkat dari Tuhan membuat kita sehat. Amin. Mau baca, setelah 3 minggu Elia makan roti dan daging, maka strokelah Elia. Setelah 3,5 tahun, kering sungainya. Sungainya kering. Kering bukan karena diminum Elia terus. Kering karena hujan tidak turun. Lalu Tuhan bilang gini, pindah. Keren ya. Banyak orang suka menangisi keringnya yang kering. Tuhan, kenapa kering Tuhan? Udah enak-enak tiap hari minum, kenapa kering Tuhan? Elia enggak. Elia lihat ke atas. Pindah siap. Jalan. Sementara dia jalan, Tuhan bilang, Safat. Baik Tuhan. Dari tepi sungai Kerit sampai ke desa Safat, itu kalau naik bus 20 menit saja. 20 menit saja. Kalau jalan nggak tahu kecepatan Elia berapa lama. Ketika Elia jalan, Tuhan bilang, aku kasih makan kamu nanti. Lewat seorang janda. Elia nggak kaget. Walaupun di Timur Tengah, janda itu no income, tidak ada pemasukan. Karena nggak boleh kerja. Wanita tidak kerja bisa, apalagi janda. Tapi Tuhan bilang, aku kasih makan kamu lewat seorang janda. Amin. Tapi sungai Kerit sudah menjadi pelajaran buat saya. Jangan menghina Tuhan dengan kekhawatiran. Amin. Jangan hina Tuhan dengan ketakutan. KMR Tuhan siapkan. Buat siapa? Bukan hanya buat Elia, tapi buat orang-orang yang melihat nanti. Jalan. Begitu jalan, dia lihat desa Sarfat. Welcome to Sarfat. Dia masuk, dia ketemu dengan seorang ibu dan anak kecil. Lagi ngapain? Masih ingat gak cerita sekolah minggu? Lagi ngapain ibu ini? Wah, saya gini terus ini. Lagi ngapain dia? Lagi nyari kayu. Bukan lagi bikin TikTok. Bukan ya nak. Lagi nyari kayu. Buat apa nyari kayu? Untuk masak. Dia datang. Sok kenal, sok dekat. Dia udah pakai shalom. Apa kabar ibu? Ibu yang diperintahkan Tuhan untuk kasih makan saya? Enggak. Elia bilang, Bu, boleh minta air? Ini musim kering. Teman-teman, ini musim kering. Air berharga banget. Tapi Elia bilang, boleh minta minum, Bu? Ibunya bilang, sebentar ya Pak ya. Sebentar Pak. Dia jalan, Bu sebentar. Belum selesai ngomong, sebentar. Air dan roti. Kaget. Kalau air aku punya Bapak. Tapi kalau roti, tinggal segenggam tepung. Tinggal segenggam tepung Pak. Ini aku lagi nyari kayu untuk masak. Aku mau makan. Aku betul anakku. Ini anakku Bapak. Nah, kenalan saya. Gak usah. Mama aja pakai ini. Nah, kasih salam saya. Ini anakku. Aku makan. Setelah aku makan, besok aku mati. Elia jawab, aku tahu. Jadi Bapak tahu besok saya mati? Bukan. Aku tahu tinggal segenggam tepung. Tapi buatkan dulu untuk aku. Lebihnya buat kamu dan anak. Jangan hina Tuhan dengan kekhawatiran. Ini Elia paksa gini ya. Buatkan dulu untuk aku. Lebihnya buat kamu dan anakmu. Elia paksa jaga ini untuk buat roti. Sebetulnya Elia membuka berkat untuk siapa?
Untuk siapa? Buat Elia. Elia sudah dipelihara Tuhan. Elia yang membuka berkat untuk janda ini. Teman-teman kesal nggak kalau ada hamba Tuhan ngomong, ayo persembahan, ayo persembahan. Saya sebagai hamba Tuhan ditegur oleh Tuhan lewat seorang jemaat. Coba saya datang suatu hari, habis khotbah Pak Pendeta. Saya hampir 12 tahun ikut Pak Pendeta, maksudnya di gereja ini. Tapi Pak Pendeta nggak pernah ngomong tentang persembahan, perpuluhan, persembahan. Jangan, saya bilang. Kami jadi nggak tahu, Pak. Tolong, Pak, ajari saya tentang persembahan. Saya ingat Elia. Buatkan dulu untuk aku, lebih untuk kamu dan anak. Hebat. Lalu jadi dia bilang, tunggu ya Pak ya. Dia masak. Dia bikin adonan. Anaknya ngeliatin. Mama ngapain, Mak? Bikin roti. Kok gini ngapain sih, Mak? Orang sekedar tepung sama sedikit air. Gini cukup, Mama. Mama lebay banget katanya. Gini aja, Mama. Mak, siapa sih, Mak? Hamba Tuhan. Minta makan ya, Mak. Hamba Tuhan ya. Berarti nanti kuenya dibagi 3. Hamba Tuhan ya, Mak, ya betul. Dan kue dibagi 3. Janda Sarfat makan. Elia makan. Tinggal anak kecil. Makan, Nak. Nanti aja. Kenapa nanti? Kue terakhir, Mama. Kan Mama bilang besok kita mati. Jadi saya mau menikmati kue ini. Kue terakhir. Makan enggak? Nanti Mama makan enggak? Ya. Kenyang, Nak? Dikenyang-kenyangin Mama. Mama, tadi Mama bilang besok kita mati ya, Mak? Besok kita mati, Mak. Mama dia bilang, sudah siap mati? Mau nggak mau siap, Mama. Ambil posisi yang paling bagus untuk hari besok. Kenapa, Mama? Biar viral. Malam, paginya meninggalkan mereka. Anaknya bangun pagi, lihat di mana mamanya biasa simpan tepung. Mama, ada tepung, ada minyak. Bikin lagi. Makan. Besok pagi. Mama, ada tepung, ada minyak. Bikin. Besoknya, Mama. Mamanya jawab, udah tahu. Ada tepung kan? Ya Mama. Mereka mati? Jangan hina Tuhan dengan kekhawatiran. KML, kebun anggurnya Tuhan buat kita. Ada cuma tanya, Pak Pendeta, kenapa Tuhan kasih tepung cuma segitu terus setiap hari? Kenapa nggak langsung 3 karung? Supaya mereka nggak khawatir. Saya bilang itu gampang buat Tuhan, ngasih 3 karung. Tapi kuat nggak jantungmu? Ketika kau minta Tuhan berkati aku, berkat. Kuat nggak jantungmu? Ada orang minta, Tuhan saya pengen mobil Tuhan, beri mobil Tuhan, kubrak. Bisa nggak? Terlalu kecil buat Tuhan. Tapi Tuhan nggak menyiksa diri. Terus kalau datang dari sekolah, gitu, di depan rumah, terus mau bantu mobil. Bu, tadi itu buat mobil ya, itu turun dari surga. Oh iya, ya ampun, sesuai loh. Tapi ini nggak ada plat nomor. Terus gua harus urus ke polisi. Pak mau bikin plat nomor untuk mobil. Oh iya, wah baru beli ya Bu ya. Mana akte penjual beli akuntansi? Wih, dari surga. Repot kan? Jangan hina Tuhan dengan kekhawatiran. Dan Elia, janda Sarfat, serta anaknya dipelihara oleh Tuhan dengan segenggam tepung dan sedikit minyak.
tahun. Sini siapa yang jago masak? Saya kasih modal setengah tepung. Tolong dong, masakin untuk 3 orang. Begitu saya lihat 3 orang udah kaget kan? Saya belum ngomong 3,5 tahun ya. 3 orang ya. Baik Pak Pendeta, mungkin karena gak enak ya. Kita tambah enak, gak apa-apa lagi. Untuk 3,5 tahun ya. Iya ampun. Itu tepung yang sudah di tangan pasti dilempar lagi sambil ngomong selamat ulang tahun. Setelah Elia berhasil melewati 2 ujian besar, baru Tuhan bilang, tunjukkan dirimu pada Ahab sekarang. Baik Tuhan. Tunjukkan diri. Baik Tuhan. Dia jalan keluar dari Sarfat. Dia ketemu dengan ajudannya Ahab namanya Obadya. Obadya kaget. Elia masih hidup kan? Loh, hidup? Emang kenapa? Ahab cari-cari kamu. Aduh, kalau aku melihat kamu di sini, aduh, pasti aku dipenggal kepalaku. Kalau aku nggak bisa angkat kamu, lari. Elia bilang sama Ahab, aku di sini. Serius ya, jangan kemana-mana ya. Serius ya, aku di sini. Lalu Ahab datang dengan utusannya. Elia bilang, stop, nggak usah berantem, ya, nggak usah tawuran, nggak usah koyokan, norak banget kalian. Omong doang. Nggak usah banyak omong, ya. Sekarang kumpulkan nabi-nabimu. Kita adu aja. Tuhan siapa yang hidup? Itu bahasa sederhananya ya. Lalu gini, setelah 450 nabi Baal nggak berhasil memanggil dewanya. Setelah 450 nabi Baal tidak berhasil membangunkan dewanya dengan persembahan-persembahan itu. Wah, Elia ledek betul. Ya, 450 nabi Baal tidak berhasil menerima persembahan, tidak berhasil dibangunkan dengan persembahan itu. Karena apa? Baal buatan manusia. Jangan cari pertolongan di luar Kristus. Orang bilang, pergi ke dukun. Oh, pintar dia, bisa nolongin. Kenapa dukun dibilang orang pintar? Karena yang datang bodoh. Jangan hina Tuhan dengan kekhawatiran. KML. Setelah selesai 450 nabi Baal nyerah. Gak bisa Elia, udah cukup, giliran kamu. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datang dekat kepadaku. Maksudnya apa? Nih, bukan sulap, bukan sihir. Dekat. Lihat. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Sama-sama yuk. Lalu ia, 2, 3. Lalu ia memperbaiki. Yes. KML bisa kau nikmati kalau engkau memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Mesbah bicara tentang doa. Kenapa runtuh? Runtuh karena kekhawatiranmu, runtuh karena ketakutanmu, runtuh karena ketidakpercayaanmu kepada Tuhan. Bangun. Elia nggak buru-buru ini. Elia nggak panik walaupun tekanannya kuat sekali. Ahab 450 nabi Baal, Obadya dan orang-orangnya semua lihat Elia. Elia nggak panik. Elia tenang. Kalau kau sedang panik ya, jangan buru-buru ditengking kepanikan itu. Tambah panik. Alkitab menulis, hendaklah engkau tenang supaya engkau bisa berdoa. Jadi kalau kau panik, tenang dulu. Kalau kau tengking, dalam nama Yesus, tambah panik. Dalam nama Yesus. Bagaimana cara menghilangkan kepanikan? Tarik nafas. Belum tenang, tarik nafas lagi. Belum tenang, tarik tunai. Tarik nafas supaya kau tenang. Dokter ngajarin begitu. Ini firman Tuhan. Hendaklah kau tenang supaya kau bisa berdoa. Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Berapa banyak orang-orang Kristen nggak ngerti rahasia ini? Ayo, lihat kembali mesbahmu masih jadi reruntuhan atau sudah terbangun rapi.
perbaiki mesbahmu. Berdoalah. Orang Kristen sehari berdoa berapa kali? Orang Kristen sehari berapa kali berdoa? Kalau orang Muslim, loh kok lebih hafal? Masih Kristen. Orang Kristen berdoa setiap saat. Karena doa itu nafas, nefes. Ada yang nafas seminggu 2 kali? Cukup. Kenapa kamu sih? Bukan gak nafas. Berdoalah senantiasa. Lagi di kendaraan bisa doa. Naik motor bisa. Tapi jangan merem. Kalau kau merem langsung ketemu Yesus. Wah, dalam nama Tuhan Yesus. Begitu buka mata, Yesus. Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang sudah diruntuhkan. Perbaiki mesbah. Saya ngomong sama jemaat saya, bangun pagi, doa 2 menit saja nggak apa. 2 menit itu sudah membuat kamu sehat juga. Jadi kalau bangun pagi jangan langsung jalan, jangan langsung berdiri. Orang bilang nafasnya belum kumpul, jadi kepalanya belum dialirin darah, jadi berat bisa jatuh. Nah, bagaimana? Duduk 2 menit, kata dokter. Nah, sementara duduk 2 menit, nunggu darahmu naik ke atas, berdoalah. Jemaat bilang, makasih Pak Pendeta. 2 menit ya Pak? 2 menit, praktekkan. Minggu depannya saya tanya lagi, siapa yang sudah doa 2 menit? Beberapa angkat tangan. Yang angkat tangan, doa. Saya tadinya mau 2 menit Pak Pendeta. 30 menit. 40 menit saya Pak. Karena saya bilang 2 menit. Gampang, enteng. Kalau saya bilang berdoalah sejam. Wah, lari semua udah. Sejam. Mengalirlah bersama kudus. Belum sejam. Tapi kalau 2 menit gampang. Perbaiki mesbah. Perbaiki. Nih rahasianya. Yang kedua, ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Elia adil. Elia tidak mengambil 10 batu adalah yang 2 nggak usah. Karena yang 2 ini suku yang terkecil. Bahkan ada 1 suku yang nggak mau tinggal di tanah perjanjian. Udah tahu nggak usah. Elia adil. Kau perbaiki mesbahmu, kau pasti bisa adil. Kalau kau nggak bisa adil terhadap sesama, kau pasti nggak adil dengan Tuhan. Kau nggak punya waktu untuk Tuhan, tapi ketika masalah numpuk, kau baru bilang Tuhan tolong aku. Itu nggak adil namanya. Adillah. Warga saya di Depok, saya ketua RW Bapak Ibu. Selain pendeta, saya ketua RW. RW ini ada 23 RW di Kecamatan Pancoran Mas Depok Lama. 23 RW. Ya, dari 23 RW ini, RW yang makan RW cuma ini. Jadi kalau kumpul gitu ya, ngomong-ngomong gitu ya. Apalagi kalau bicara tentang Israel, selalu dipanggil Pak Lurah. Pak RW 9 ngobrol tentang Israel yuk. Nah, tahun lalu itu ada satu orang bos, dia kirim 2 kambing untuk lebaran Idul Adha, lebaran haji. Pagi-pagi benar ya, dia kirim lewat pembantunya. Pagi-pagi benar sebelum ayam berkokok 3 kali. Dia kirim. Assalamualaikum Mbak Elwi. Mbak. Terus saya nggak buka, saya dengerin mereka ngobrol. Elwi kita ini ya salah loh, sebelum kita kasih kambing loh. Kenapa? Elwi kita ini bukan Muslim. Hah? Elwi kita ini Kristen. Hah? Muslim? Kata dia. Kristen. Saya dengerin. Muslim. Kristen. Muslim.
Dari mana untuk muslim? Adik saya tanda tangan, minta tanda tangan untuk kelakuan baik. Habis tanda tangan, stempel, ditulis namanya di bawah. H.Sempulur. Jadi hanya dibikin haji. Padahal hari. Halo, selamat pagi. Pak RW, muslim kan? Pendeta. Enggak apa-apa sih. Dari mana? Dari bos. Batak Pak. Batak. Kapan? Nanti hari raya itu ada. Berapa lama lagi? Seminggu lagi. Saya nggak tahu. Dan saya nggak boleh potong karena saya Kristen. Karena ada doa-doa khusus. Doa-doa khusus. Waduh, nggak apa-apa deh. Nanti saya panggil Pak Ustadz untuk potong. Nah ini nggak bisa kan? Nggak bisa. Ada doa-doa khusus kan? Nanti dipanggil namanya gitu. Innalillahi wa inna ilaihi hari sepuluh. Ya, karena bisa dipercaya dan adil. Tahun kemarin dia kirim 6 kambing. Belajarlah adil. Kalau terhadap manusia, kok adil, kok bisa dipercayakan perkara besar, apalagi dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, oke, betul. Di situ ayat 31. Ya, kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Sama-sama engkau akan 2, 3. Engkau akan. Yang pertama, bangun misbahmu. Yang kedua, berlakulah adil. Dan yang ketiga, berubahlah karakter dari Yakub ke Israel. Apa arti Yakub? Apa arti Yakub? Penipunya jangan lihat saya dong. Penipu arti Yakub. Yang punya nama Yakub nggak usah diganti, tetap baik gitu. Dari penipu menjadi Israel. Apa Israel? Umat yang percaya Tuhan. Tentaranya Tuhan. Berubah karaktermu. Kalau bukan bisa berubah, kau tidak bisa menikmati KRML. Kebun anggurnya Tuhan. Berubah. Berubahnya seperti Petrus. Siapa Petrus? Murid Yesus. Pada saat Yesus sebelum disalib, dia berani nggak mengakui Yesus sebagai gurunya? Gak berani. Sampai ada seorang ibu bilang, ini muridnya nih, ini muridnya orang yang disalib itu. Petrus bilang apa? Oh benar ibu. Ibu kalau mau tanya tentang orang yang disalib, ibu tanya pada orang yang tepat, gitu. Ya. Bu salah bu, maaf ya bu ya. Ibu salah orang bu, pagi-pagi jangan nuduh orang ya bu ya. Maaf ibu, cara ada pasalnya loh bu. Dia pindah. Bapak-bapak bilang, saya yakin kamu muridnya nih. Bapak, salah pak. Bukan saya bapak. Sejam kemudian, ibu yang tadi balik lagi. Kalau dari cara dandannya, logat-logatnya ngomong, kamu orang Galilea, kamu bukan orang Yerusalem. Ngapain bagi-bagi ke sini? Pasti kamu muridnya orang yang mau disalib itu. Petrus berdiri dan berkata, aku bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Udah berapa kali menyangkal? Terus habis 3 kali apa? Ayo berkokok. Berapa kali? Loh, yang 3 kali menyangkalnya berkokoknya. Menyangkalnya. Berkokoknya berapa kali? Ada yang 1, ada yang 2. Ada yang benar. Kok beda-beda kitabnya? Berapa kali berkokoknya? Kok 3? Terserah ayamnya. Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, kamu menyangkal aku 3 kali. Tuh. Jadi yang 3 kali apanya? Berkokoknya? Dari mana kita tahu ayam berkokok 3 kali? Dari guru-guru sekolah minggu. Tapi jangan kamu salahkan guru-gurumu, karena guru-gurumu dapat dari guru-gurunya. Mari kita putuskan rantai ini. Petrus berubah setelah apa? Setelah Yesus naik ke surga, mereka memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh di loteng Yerusalem. Mereka berdoa 10 hari keluar dari loteng Yerusalem. Petrus khotbah sehari, 1 kali khotbah berapa orang bertobat? 3.000 orang bertobat. Itu bukan dia bertobat nangis-nangis, bukan. Minta diri dibaptis. Bukan dia nangis-nangis. Air mata gitu.
Kenapa air mata warnanya bening? Karena kalau hijau air maca. Oke, sedikit lagi 3 menit lagi ya. Oke, 3 menit lagi ya. Oke, Petrus berubah. Baptis 3.000 orang. Saya bisa bayangkan betapa capeknya Petrus. Saya pernah baptis anak-anak jalanan 70 anak jalanan dalam sebuah retret. Di puncak, di sungai baptisnya. Ini banget malam-malam. Ya ampun, dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus. Sampai orang-orang bilang, wah keren kali. Selamatan Tuhan. Bukan, ini dingin. Ini dingin kan enggak? Masih banyak, masih Bari. Berapa lagi? 40 lagi. Ya ampun. Bari pengen cepat, gimana caranya? Suruh nyala masing-masing. Saya baptis capek. Ternyata yang ngasih nama baptisan lebih capek lagi. Ya, sama lagi namanya. Yang pertama apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Habis Yohanes saya nggak duluan. Kenapa sih? Kisah para rasul. Bayangkan Petrus 3.000. Siapa lagi namanya? Dari Kejadian sampai Wahyu sudah semua. Begitu habis Wahyu siapa? Kejadian 1 ayat 1. Petrus menyembuhkan orang. Petrus pernah membangkitkan orang mati atau tidak? Pernah? Tuh, ragu-ragu kan? Pernah. Siapa namanya? Deborah. Siapa namanya? Dorcas. Itu satu nama. Dia orang hebat Dorcas ini. Orang hebat. Dia baik hati. Dia suka kasih makan orang. Tapi Petrus menyembuhkan. Membangkitkan. Siapa Petrus? Orang yang berubah dari Yakub ke Israel. Siapa Petrus? Yang berlaku adil untuk orang-orang sekitarnya. Siapa Petrus? Mereka yang telah memperbaiki mezbah yang telah jadi reruntuh. Hari ini perbaiki mezbahmu. Bersikaplah adil dan berubahlah karakter. Dan di rumah juga ya. Jangan nganggur-nganggur aja. Jadikan ibadah ini bukan tontonan, tapi tuntunan supaya kau dapat berkat. Tundukkan kepala dalam nama